akhirnya depan laptop lagi, lihat-lihat komposisi lagi. Apa sekarang ya? Banyak ini komposisi teh. Yang kesini, yang mau kesini pada kemana belum datang? Assalamualaikum. Salam. Ayo, duduk dulu. Sehat-sehat semuanya. Wah, hitam. Ya fotografer. Hitam. Ya, aku biru. Ada yang lain. Ada yang agak lain. Nah, dari mana ini teh? Nggak dari mana-mana, kita dari Abis. Dari rumah masing-masing ya. Oh. Mau kesini aja, emang kan mau belajar komposisi lagi Om. Oh iya, bener. Komposisinya kan masih ada berapa lagi ya Om ya? Kita belum gitu. Kalau dari teori sih sekitar 1000. Banyak bisa sebenarnya. Kita menunggu bahasan berikutnya. Ya. Sebenarnya komposisi itu ujung-ujungnya mah ke rule of third sih. Iya, itu lagi. Jadi ibunya itu deh. Ibunya itu. Jadi kalau mau ngerti yang lain, kuasain dulu rule of third. Nah, yang sekarang itu kalau kita ngobrol kayak apa? Gimana caranya si komposisi yang udah kita buat, cara nyimpan objeknya teh jadi lengkap. Nah, ditulis itu jadi gini. Elemen penyeimbang, balance, nggak berat sebelah. Nanti fotografi itu ada namanya visual weight, bukan badan aja, ada fotografi juga. Jadi gini, kalau satu benda ditempatkan posisinya sama secara simetris, enak lihatnya. Tapi kalau yang satu gede pisan, yang satu kecil kan kayak gijlek. Nah, definisinya sama kayak gini nih. Jadi ada satu elemen di dalam fotografi itu, gambar kita yang saling melengkapi. Tetap ujungnya sih aturan sepertiga. Jadi ada itu tuh visual tension, ketegangan visual itu kan supaya lebih dramatis. Artinya itu konsep ketegangan visual. Iya. Dramatis. Karena kan kalau ngomongin foto pasti kan ada elemen. Nah, salah satunya ini. Salah satunya tuh kan. Keseimbangan, ada simetris, ada asimetris, ada radial yang gimana? Radial itu yang seperti pengulangan gitu atau yang bulat? Muter kan? Radial mah muter. Jadi supaya apa tuh? Supaya ini nih komposisinya seimbang. Enak, ngelihatnya enak. Nah, ini ada satu foto yang kita sering ngelihat di 3-4 tahun belakang. Biasanya ada yang lewat di atasnya. Ya. Biasanya ada ada pesawat kan. Yang di tengah itu ya. Nah, sekarang lihat pembagiannya kan sama semuanya. Kanan, kiri, atas, bawah. Bawahnya dapat, coklatnya, atasnya dapat. Emang itu symmetrical balance. Jadi ini yang formal, ini yang semuanya sama besar. Makanya disebut symmetrical, simetris ininya. Ini juga sama. Kanan, kiri. Kalau ke Cikapundung lewat Kampung Braga ke bawah ada jembatan, dapat tuh. Kanan kiri tembok, tengahnya sungai. Tapi ngadepnya jangan yang ke Piade, yang ke sebelahnya. Yang agak ke Braganya. Kan ada dua. Kalau kita di jembatan kan, kalau motretnya ke kanan, badan kita kena Piade. Kalau kita sebelah kiri, nah ada ininya. Nah ini kayak gini. Terus pernah nggak di atasnya Balubur, Taman Sari, Baltos? Kalau kita motret dari atas dengan sudut yang benar,
kita bisa motret perkampungan di bawah yang kebelah sama sungai, terus ada jembatannya. Coba sekali-kali ke sana. Pak, coba lagi. Jadi di kan dia dari jembatan tuh gini, set, nah pas di tengahnya kita di sebelah kiri, di ujung di pojok, mepet ke pembatas besinya, lihat ke bawah, ke kampung di bawah ada kelihatan, ada sungai ngebelah. Kalau kita lewat kendaraan ya, pakai kendaraan kan di situ. Cuman kan kalau kendaraan kita kan posisinya lagi ngebut atau apapun gitu, kelihatan banget. Tidak, ya. Dibanding ini, sungai itu yang paling panjang, Sungai Cikapundung, membelah Asia Afrika, panjang pisan, benua Asia dan Afrika. Dibel. Ternyata ke situ tau maksudnya. Serius cuy, kalau. Biar nggak ngantuk ya, Om. Jadi kayak gini teh, imajinasi teh harus ini, harus jalan. Itu kan yang ke bawah, ini yang lihat ke atas. Sampai tadi yang gedung. Di sela-sela. Kalau Bandung sih ya itu, gedung bertingkatnya kurang rapat, jadi kadang-kadang kita rada susah nyarinya. Tapi kalau ke Jakarta atau kan rapat-rapat bisa tuh, nyelip-nyelip. Jadi ada ini ya, penyeimbangnya. Ya, cuma harus ingat kalau motret di gedung itu rada lihat situasi, takut dimarahi sama security. Karena kadang ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dimarahin, oh iya Pak, makasih Pak, saya udah enggak. Perlu dapat fotonya. Nah itu trik-trik kayak gitu tuh penting kalau motret kita pengen dapat sesuatu yang beda sama orang lain. Kalau ini main terang gelap. Dibaliknya, yang satu backgroundnya terang, orangnya gelap. Yang satu orangnya terang, backgroundnya gelap. Nah ini kayak gini kan, kayak dibagi dua tuh ininya. Asik kan? Dan udah gitu pakai topinya sama apa sih namanya topi itu? Caping. Nah kalau ini masuk ke konsep, bisa ketemu di lapangan langsung, bisa juga konsep. Kalau ketemu lapangan langsung itu berarti Anda sedang beruntung. Beruntung kali. Iya, jadi 99% teknik, 1% keberuntungan. Nah, itu mau jadi langsung sejuta lagi kurang saperak. Gitu. Istilahnya. Jadi foto itu sama. Kalau ngomong scene bisa dibuat, bisa natural. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan yang simetris, semuanya sama, tengah, kanan, kiri, seimbang. Kalau ini kebalikannya, asimetris. Jadi ini tuh nggak usah seimbang, yang penting mah antara yang kiri, ini kan objeknya di sini, point of interest-nya. Kalau yang atas hilang, si ikannya, yang kejadian apa? Kayak yang tidak ada cerita sih sebetulnya. Oke, nggak ada cerita. Terus ada satu teknik komposisi yang masuk. Apa? Negatif space. Iya, kan blank, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika ada satu elemen disimpan di sana, jadi seimbang akhirnya. Kita tuh ngelihat, oh iya. Tapi nggak identikal sama gitu. Kalau simetris kan harus sama semuanya. Kalau bagi 4, sama bagi 4-nya harus sama. Kalau bagi 2, bagi 2-nya harus sama. Nah, si point of interest itu bisa macam-macam. Ketemu di jalan bisa macam-macam. Balik lagi, imajinasi itu yang berbicara. Karena nanti kalau kita tarik garis imajiner kan ada di sini. Garis imajiner. Jadi komplit semua bidangnya keisi.
Kalau radial ini copot aja manusianya, ya cerita tangga doang ke bawah. Tapi ketika ada manusianya di situ, walaupun kecil sebelah sini, ini jadi sesuatu cerita. Karena kan ini mah elemen mati, kan ada semua di situ. Tapi manusia mah kan dibuat harus ada di situ. Nah, baik lagi main angle motretnya dari sudut yang paling atas pakai lensa yang lebar. Makanya syarat utama itu kan kita punya kamera, ngerti menunya, ngerti dia bisa kemampuannya sampai mana, lensa pun sama range-nya. Kalau lihat wartawan, motretnya nggak pernah dilihat kan, jebret. Ambil nanti yang mana yang masuk gitu. Catatannya satu, set dia yang paling lebar, biar nanti di crop gampang intinya sih. Nah ini sama nih kan, poin betulnya sini, ini kurang terekspos cahaya sih, cahayanya di sini. Jadi akhirnya balance, enakin ngelihatnya. Tuh kan dibagi fase. Kenapa harus hitam putih? Nah, salah satu pemilihannya satu itu lebih dramatis. Bangunannya bangunan lama ini. Bangunan lama. Terus menyederhanakan gambar. Karena kalau ada warna jadi kedistrak. Mata kita tuh gampang terdistrak sama warna. Tapi ketika hitam putih dia lebih enak. Nggak mikir apa-apa, objeknya langsung aja. Nah, jadi dari semuanya ini, kalau ngobrolin balance elemen, kesimpulannya, ini kesimpulannya. Setelah lihat gambar ya, semuanya dicerna, udah dicerna, kesimpulannya ini. Menjadi penting ketika menciptakan gambar yang dampaknya secara visual dan dapat terhubung kepada pemirsa lebih mendalam. Ada koneksi foto kita sama yang ngeliat tuh. Jadi ketika foto disebut berhasil tuh kayak gitu. Oh, saya ngerti ini gini. Makanya ada istilahnya gini, biarkan foto yang berbicara katanya. Tapi interpretasi harus dipagerin, kasih aja narasi. Akhirnya orang nggak mikir kemana-mana. Oh, ini maksudnya kayak gini. Nah, ini tuh untuk menciptakan komposisi seimbang sangat penting untuk menyenangkan secara visual dan bermakna. Jadi ada maknanya. Si foto kita itu nggak foto yang asal jepret. Karena yang membedakan foto bagus adalah satu cahaya, kedua komposisi. Harus ingat komposisi. Itu yang ngebedain orang yang ngambil snapshot sama orang yang dipikirin komposisinya. Balik lagi akhirnya praktek. Karena fotografi adalah ilmu praktek.